kepada Bapak atau Ibu. 1. Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia. 2. Para lender PT Dana Syariah Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, menindaklanjuti korespondensi dan komunikasi yang telah berlangsung antara PT Dana Syariah Indonesia dengan Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, serta memperhatikan arahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan PT Dana Syariah Indonesia terkait permasalahan penyelesaian dana lender sebagaimana tertuang dalam surat OJK nomor S701 PL.113 2025 tanggal 23 Desember tahun 2025. Bersama ini kami menyampaikan tindak lanjut penyelesaian kewajiban PT Dana Syariah Indonesia kepada para lender sebagai dasar pelaksanaan tahapan penyelesaian selanjutnya. Sebelum kami uraikan tindak lanjut, dimaksud perlu kiranya kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini beberapa rekening atas nama PT Dana Syariah Indonesia, termasuk rekening escrow, serta rekening operasional berada dalam status pemblokiran oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sejak tanggal 16 Desember tahun 2025 sebesar Rp2.605.493.195. Status pemblokiran tersebut secara langsung telah menimbulkan hambatan operasional, antara lain terhadap penerimaan pembayaran dari borrower, penyaluran dana kepada lender, serta pembiayaan kewajiban operasional perusahaan dan PT Dana Syariah Indonesia telah menyampaikan permohonan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh fasilitasi serta dukungan pembukaan blokir rekening agar PT Dana Syariah Indonesia dapat tetap menjalankan kewajiban. Ringkasan posisi, dana lender, dan kewajiban PT Dana Syariah Indonesia untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para lender. Berikut kami sampaikan ringkasan posisi dana lender per tanggal 08 Desember tahun 2025 sebagai berikut. Rincian nilai triliun rupiah keterangan total dana lender, aktif Rp4,464 jumlah lender, aktif 14.097, lender total dana telah dikembalikan Rp2,991, rata-rata mendekati 70% dari total dana lender yang masuk. Sisa kewajiban outstanding Rp1,473, sisanya sekitar 30% yang menjadi fokus untuk pengembalian. 2. Mekanisme penyelesaian melalui forum rapat umum pemberi dana RUPD berdasarkan arahan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor S701 PL.113 2025 tanggal 23 Desember tahun 2025, PT Dana Syariah Indonesia wajib untuk segera melakukan tindakan konkret dalam penyelesaian atau pengembalian dana lender sebagaimana ditegaskan dalam instruksi yang disampaikan secara tertulis nomor SR4 PL.1 2025 tanggal 10 Desember tahun 2025, mengingat bahwa besaran sisa kewajiban outstanding kepada para lender tidak sebanding dengan kemampuan keuangan PT Dana Syariah Indonesia, di mana saat ini kemampuan kami antara lain dapat diupayakan sebesar Rp450,000 450 miliar rupiah sebagai angka sementara dan merujuk angka 2 Surat OJK nomor S-701 PL.113 2025. Dimaksud, realisasi penyelesaian atas kewajiban PT Dana Syariah Indonesia membutuhkan suatu keputusan yang disetujui oleh Forum RUPD sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 RUPD, diselenggarakan atas inisiatif dari penyelenggara pemberi dana dan atau penerima dana dengan tetap memperhatikan kompleksitas serta kemampuan penyelenggara berdasarkan pedoman penyelenggaraan RUPD yang disusun dan ditetapkan oleh PT Dana Syariah Indonesia, memuat paling sedikit pasal 199 ayat 2 sebagai berikut. Tata cara pelaksanaan. B. Mekanisme
Dan C. Panduan rapat umum pemberi dana. Sejalan dengan ketentuan tersebut, PT Dana Syariah Indonesia akan menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan RUPD serta akan menyelenggarakan RUPD sebagai forum resmi untuk memperoleh persetujuan kolektif dari para lender atas langkah-langkah penyelesaian kewajiban yang akan ditempuh agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Selanjutnya, terhadap agenda dan materi RUPD akan disampaikan kepada para lender melalui saluran resmi PT Dana Syariah Indonesia dalam jangka waktu yang wajar sebelum pelaksanaan RUPD paling lambat pada akhir Januari tahun 2026 guna memberikan kesempatan yang cukup bagi para lender untuk mempelajari materi yang akan dimintakan. Persetujuannya melalui forum RUPD 3 Sumber dana penyelesaian kewajiban. Adapun besaran nilai kemampuan PT Dana Syariah Indonesia sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar kurang lebih 450 miliar rupiah. Berasal dari 1. Pelunasan kewajiban dari borrower yang berkinerja lancar. 2. Penjualan jaminan atau agunan dari borrower yang mengalami keterlambatan atau wan prestasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 3. Aset milik PT Dana Syariah Indonesia yang secara hukum dapat dijual tanpa mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan. Dan 4. Aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi. Nilai tersebut merupakan estimasi sementara yang masih bergantung pada proses hukum, proses penjualan, serta perkembangan kondisi eksternal lainnya dan tidak menutup kemungkinan untuk mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dana yang berhasil dihimpun dari sumber-sumber dimaksud akan dialokasikan untuk penyelesaian kewajiban kepada para lender secara bertahap dan proporsional prorata, dengan tetap memperhatikan a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Hasil persetujuan para lender melalui forum RUPD, DENK, prinsip kehati-hatian, serta perlindungan konsumen. Untuk menjamin ketepatan penyaluran dana, PT Dana Syariah Indonesia akan melaksanakan reverifikasi-verifikasi ulang terhadap data para lender yang pelaksanaannya akan diinformasikan melalui saluran resmi PT Dana Syariah Indonesia. Pelaksanaan seluruh tahapan sebagaimana tersebut di atas tetap berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan keadilan. 4. Penyediaan akses informasi kepada para lender sehubungan dengan permintaan transparansi data dan informasi oleh para lender berdasarkan pasal 66 ayat 9 POJK Oktober tahun 2022. Laporan yang wajib dipublikasikan oleh penyelenggara adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik. Terlampir berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat 4 Peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dana terhadap penggunaan dananya. Untuk itu, PT Dana Syariah Indonesia akan menyampaikan informasi atas penggunaan dana para lender secara terstruktur dan terdokumentasi di dalam forum RUPD. Informasi penggunaan dana yang disampaikan dalam RUPD akan dituangkan dalam agenda dan materi resmi RUPD. Penyampaian informasi tersebut dilakukan secara agregat, proporsional, dan berbasis data yang telah diverifikasi dengan tetap memperhatikan 1. Ketentuan kerahasiaan data pribadi dan data pihak ketiga termasuk borrower. 2. Batasan hukum sehubungan dengan penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dan 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dengan pengaturan demikian. Akses informasi kepada para lender atas penggunaan dana tetap terpenuhi melalui mekanisme yang sah dan transparan, yaitu melalui forum RUPD. Seluruh tata cara penyampaian informasi dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan RUPD yang disampaikan melalui saluran resmi PT Dana Syariah Indonesia. V. Penutup. Pada prinsipnya, PT Dana Syariah Indonesia berusaha untuk senantiasa bersikap kooperatif dan terbuka dalam setiap proses yang dilaksanakan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
PT Dana Syariah Indonesia beriktikad untuk menyelesaikan kewajiban kepada para lender secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kondisi yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon dukungan dan kerjasama para lender dalam mekanisme Rapat Umum Pemberi Dana RUPD sebagai forum pengambilan keputusan yang sah agar setiap langkah penyelesaian kewajiban dapat ditempuh secara legitimate, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian tindak lanjut penyelesaian kewajiban PT Dana Syariah Indonesia ini kami sampaikan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab PT Dana Syariah Indonesia dalam upaya melaksanakan kewajiban pengembalian kepada para lender secara transparan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga upaya bersama ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Wassalamualaikum dari luar waktu, Jakarta, 27 Desember tahun 2025. Hormat kami, PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri, Direktur Utama